Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Rasulina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat, saudara-saudariku yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya ingatkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta bertakwa kepadanya dengan ketakwaan yang diperintahkan olehnya di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang sebenarnya. Dan janganlah kalian mati melainkan dalam kondisi sebagai seorang muslim. Dan di antara usaha supaya kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas agama Islam ini sebagai seorang muslim adalah senantiasa belajar, senantiasa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Dan inilah salah satu jalan untuk mencapai sabat fiddin, mencapai ketetapan dalam beragama. Sehingga diharapkan dengan senantiasa belajar dan mengamalkan apa yang kita pelajari, diharapkan dari itu Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita keistiqamahan sehingga kita wafat dalam keadaan sebagai seorang muslim yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita kesempatan untuk kembali menimba ilmu, mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan mengambil pelajaran dari yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-firman-Nya tersebut. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas tentang surah Al-Kautsar. Membahas surah Al-Kautsar, dan ini adalah pertemuan yang ke-19 dari tadabbur surat-surat pendek Qisar Al-Mufassal ini. Surah Al-Kautsar adalah surat terpendek di antara surat-surat di dalam mushaf. Terdiri dari 3 ayat yang sangat pendek. Namun banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari surah Al-Kautsar ini. Di dalamnya juga mengandung perkara yang wajib kita imani, pengetahuan yang wajib kita ketahui, dan kemudian kita yakini. Karena berkaitan dengan salah satu iman kepada hari akhir, yaitu berkaitan dengan salah satu rukun iman, yaitu iman kepada hari akhir. Dan banyak pelajaran yang insya Allah dan mudah-mudahan kita dapatkan pada pertemuan kali ini insya Allah ta'ala. Kita langsung masuk ke penjelasan ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna a'tayna kal kautsar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh kami telah memberimu Nabi Muhammad Al-Kautsar. Yakni yang diajak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara di sini adalah Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, sungguh inna kami a'tainakal kausar, telah memberimu wahai Nabi Muhammad al-kausar. Di dalam ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, dan karunia itu namanya adalah al-kausar. Apa itu al-kausar? Apa arti al-kausar? Kalau kita lihat Quran terjemahan, terkadang yang menterjemahkan atau di dalam mushaf tersebut langsung disebutkan terjemahan secara bahasanya. Ya, sehingga dikatakan seperti ini, sungguh kami telah memberimu wahai Muhammad kebaikan yang sangat banyak. Namun apakah Al-Kausar tersebut memang bermakna kebaikan yang sangat banyak? Mari kita lihat. Secara bahasa, Al-Kausar artinya memang kebaikan atau nikmat yang sangat banyak. Dan itu diambil dari kata kathir. Ya, mungkin setiap kita sudah pernah mendengar kata kathir ini. Kathir. Yang artinya adalah banyak. Kemudian dari kasir menjadi al-kausar, ya, dan bermakna kebaikan yang sangat banyak. Sehingga berdasarkan makna secara bahasa Arab ini, sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa al-kausar di sini diartikan sebagai kebaikan yang sangat banyak, sesuai dengan makna asalnya di dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, sebagaimana yang tadi kita sebutkan, beberapa mushaf terjemahan atau bahkan kebanyakan mushaf terjemahan menyebutkan, ya, terjemahan ayat yang pertama ini adalah sungguh kami telah memberikan wahai Muhammad kebaikan yang sangat banyak. Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala menerangkan dan memberitahu atau mengingatkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa banyak kenikmatan dan karunia-Nya yang telah diberikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan ini mencakup kebaikan-kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, telah dimenangkan oleh Allah. Ini adalah kebaikan di dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dijanjikan maqam yang mahmud, ya, kedudukan yang terpuji di akhirat nanti. Ini juga adalah kebaikan, dan kebaikan ini berkaitan dengan akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala agamanya itu agama yang diterima oleh banyak umat manusia. Ya. Menjelang beliau meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah An-Nasr. Di dalamnya disebutkan wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dalam surah Ad-Duha yang sudah kita pelajari, Allah juga mengingatkan Nabi beberapa nikmat yang telah diberikan kepada Nabi di dunia. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Setelah surat Ad-Duha ada surat Asy-Syarah yang sudah kita pelajari juga. Di dalamnya Nabi juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang beberapa kebaikan yang Allah berikan kepadanya di dunia. Ya. Oleh sebab itu, ya, kenyataan ini tidak kontradiksi dengan makna Al-Kausar secara bahasa. Oleh karena itu, sebagian ahli tafsir berpendapat Al-Kausar ini, ya, dimaknakan sebagaimana makna asalnya di dalam bahasa Arab. Sehingga kita artikan inna a'tainakal kautsar, yakni sungguh kami telah memberikanmu wahai Muhammad kebaikan yang sangat banyak. Namun kebanyakan ahli tafsir, ya, mayoritas ahli tafsir berpendapat bahwasannya Al-Kausar yang dimaksud pada ayat ini adalah sebuah sungai di surga yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sungai yang diberikan khusus kepada Nabi Muhammad yang letaknya di surga itu
dinamai Al-Kautsar. Ya, dinamai Al-Kautsar. Dan tentu saja Al-Kautsar ini juga merupakan bagian dari kebaikan yang Allah anugerahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan di antara kebaikan terbesar yang diberikan oleh Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, pendapat kedua inilah yang paling utama. Ya, pendapat kedua inilah yang paling utama meskipun kita tidak menyalahkan pendapat yang pertama, karena pendapat pertama juga benar sesuai bahasa Arab. Ya, bahwasannya Al-Kautsar itu adalah kebaikan yang sangat banyak. Tapi pendapat yang paling patut untuk kita yakini, ya, yang untuk kita kuatkan, ya, yang kita dahulukan adalah pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasannya Al-Kautsar adalah satu sungai di surga yang diberikan secara khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita katakan bahwasannya tafsiran ini yang paling utama? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menafsirkan Al-Kautsar dengan makna ini. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia bercerita suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di antara kami, tiba-tiba beliau tertidur sejenak. Lalu beliau mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Lantas kami bertanya, apa yang membuatmu tersenyum wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, baru saja diturunkan kepadaku satu surat. Lalu beliau pun membaca surat tersebut. Inna a'tainakal kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, beliau bersabda, bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian apakah Al-Kautsar itu? Maka para sahabat sebagaimana kebiasaan mereka ketika ditanya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Allah wa Rasuluhu a'lam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya ia adalah sungai yang dijanjikan Tuhanku Azza wa Jalla kepadaku. Ya, nahrun wa'adanihi Rabbi. Sungai yang dijanjikan Tuhanku kepadaku. Ini adalah tafsiran dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kemudian Nabi melanjutkan, di sana yakni di sungai tersebut terdapat kebaikan yang sangat banyak, yaitu telaga yang akan didatangi umatku pada hari kiamat nanti, berjananya sejumlah bintang di langit. Lalu ada seorang hamba yang ditarik darinya, yakni dihalangi dari meminum air dari telaga Nabi tersebut. Maka aku pun berkata, ya Rabbi, sesungguhnya dia adalah umatku. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, engkau tidak tahu wahai Muhammad apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Nauzubillah. Ya, ini adalah ancaman bagi mereka-mereka yang mengubah-ubah atau mengotak-atik ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendatangkan apa-apa yang bukan bagian dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia masukkan, dia anggap dan dia ajarkan seakan-akan itu adalah bagian dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang yang ditarik tadi, ya, dihalangi dari peminum air dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Nah, hadis ini adalah hadis yang sahih karena diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, ya, dan sebaik-baik kitab setelah Al-Qur'anul Karim adalah kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, karena isinya adalah hadis-hadis yang sahih yang telah disepakati oleh para ulama. Hadis ini yang tadi kita bacakan tentang tafsiran Nabi berkaitan Al-Kautsar menunjukkan bahwasannya Al-Kautsar itu adalah nama sungai yang ada di surga yang dianugerahkan oleh Allah kepada beliau. Dan dalam kaidah penafsiran Al-Qur'an, ini perlu kita ketahui, ya. Dalam kaidah penafsiran Al-Qur'an disebutkan bahwa memahami ayat berdasarkan makna syar'inya
lebih diutamakan daripada memahaminya berdasarkan makna bahasanya. Kita sudah tahu tadi makna bahasa, makna Al-Kautsar secara bahasa, yaitu kebaikan yang sangat banyak. Ternyata di dalam nas, ya, ada disebutkan maknanya. Ya, inilah yang disebut sebagai makna syar'i apabila dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, ataupun di dalam dijelaskan oleh Rasul di dalam sabdanya, maka ini adalah makna syar'i. Jadi kalau ada makna syar'i, maka itu lebih diutamakan dibandingkan makna bahasanya. Ya. Jadi yang kita pilih bahwasannya Al-Kautsar artinya adalah sungai di surga yang dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari hadis yang tadi kita bacakan juga, ya, kita dapati, ya, bahwasannya Al-Kautsar itu bukan saja nama sungai yang ada di surga sana yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun juga ternyata Al-Kautsar ini juga nama bagi telaga Nabi yang kelak akan didatangi oleh umatnya pada hari kiamat. Ya, sebagaimana kata Nabi tadi, ya, di sana terdapat kebaikan yang banyak, yaitu telaga yang akan didatangi umatku pada hari kiamat nanti. Ya, artinya telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga dinamai Al-Kautsar. Ya, dan telaga ini berdasarkan pendapat yang paling kuat terletaknya di padang mahsyar. Jadi sungai Al-Kautsar itu di surga, sedangkan telaga Nabi atau telaga Al-Kautsar itu letaknya di padang mahsyar. Lalu bagaimana airnya? Ya, airnya itu dari mana? Ya, disebutkan nanti oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, kata beliau, wa yutlaqu 'alal haudi kautsar likaunihi yumaddu minhu. Ini dia rahasia kenapa telaga tersebut dinamai dengan Al-Kautsar juga. Ternyata kata Al-Hafidz, dan telaga Nabi disebut juga dengan Al-Kautsar karena airnya berasal dari sungai Al-Kautsar. Ya. Bagaimana beliau bisa mengatakan hal yang seperti ini padahal tentang telaga Nabi yang terjadi pada hari kiamat nanti, yang ada pada hari kiamat nanti, dan tentang sungai Al-Kautsar itu adalah perkara yang gaib. Ya, ternyata ada hadis yang menunjukkan itu, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bahwasannya dia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah bejana yang ada di Al-Haud?" yakni telaga Al-Kautsar itu, telaga yang dicerita-ceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kelak akan didatangi oleh umatnya pada hari kiamat. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya. Ya, Nabi bersumpah, sungguh bejana untuk minum yang ada di telaga Al-Kautsar itu banyaknya seperti jumlah bintang dan benda yang ada di langit pada malam yang gelap gulita. Itulah gelas-gelas di surga. Barang siapa yang minum air telaga tersebut, maka ia tidak akan merasa haus selamanya. Di telaga tersebut ada 2 saluran air yang mengalirkan air dari surga dengan deras. Perhatikan. Jadi telaga tersebut airnya dialirkan dari surga, yakni dari sungai Al-Kautsar. Oleh sebab itulah telaga itu juga disebut sebagai telaga Al-Kautsar. Ya, telaga Al-Kautsar. Barang siapa meminum airnya, kata Nabi, maka ia tidak akan merasa haus. Lebarnya sama dengan panjangnya, yaitu seukuran antara Amman dan Ailah. Amman itu ibu kota Yordania sekarang, dan Ailah itu adalah Aqabah sekarang. Ya, yaitu suatu kota di sebelah selatan Yordania. Nanti bisa dilihat berapa kilo jarak antara Amman dan Ailah itu. Sungguh luas. Airnya lebih putih daripada susu, kata Nabi, dan rasanya lebih manis daripada manisnya madu. Syahidnya, ya, dalil, ya, yang menunjukkan bahwasannya telaga Al-Kautsar itu airnya dari sungai Al-Kautsar adalah sabda Nabi yang tadi kita
kasih warna tebal. Di telaga tersebut ada 2 saluran air yang mengalirkan air dari surga dengan deras. Oleh sebab itu, Al-Hafiz mengatakan dia dinamai Al-Kautsar karena airnya berasal dari sungai Al-Kautsar. Walhasil, ya, para ulama berbeda pendapat tentang makna Al-Kautsar tadi. Ya, ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan Al-Kautsar artinya adalah kebaikan yang sangat banyak sesuai makna asalnya dalam bahasa Arab. Dan pendapat yang kedua adalah sungai di surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan Al-Kautsar dengan tafsiran sungai di surga tadi, maka tafsiran beliau inilah yang lebih utama untuk kita pegang dan kita jadikan sebagai sandaran. Meskipun begitu, seperti yang tadi kita sebutkan, tidak ada pertentangan antara makna syar'i, yaitu sungai di surga, dan makna bahasa dari kata Al-Kautsar ini. Karena memang hakikatnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah menganugerahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebaikan yang sangat-sangat banyak, dan diantaranya adalah sungai dan telaga Al-Kautsar. Wallahu ta'ala a'lam. Kembali kita ke ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Inna a'tainakal kautsar. Maka artinya adalah, sungguh wahai Muhammad, kami telah memberikanmu Al-Kautsar, yakni sungai di surga yang dikhususkan hanya untukmu. Ya, diberikan kepadamu. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karunia-Nya berupa sungai Al-Kautsar tadi, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk mensyukuri nikmat tersebut. Ya. Dan ini di antara kaidah Al-Qur'an untuk menyeru manusia supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan banyak sekali dapati di dalam Al-Quran, sebelum Allah menyuruh kita untuk bersyukur, Allah akan ingatkan kita tentang karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di rumah sana, kaedah ini bagus ya, untuk kita jadikan sebagai kaedah dalam mendidik anak-anak kita atau mendidik keluarga kita. Yakni hendaknya perintah ataupun larangan ya, yang kita sampaikan kepada mereka diikuti dengan penyebutan beberapa kebaikan. Ya, beberapa kebaikan. Ya, sebagaimana juga pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Luqman, sebelum Allah Subhanahu wa taala menyuruh ya, agar kita mensyukuri atau berterima kasih kepada kedua orang tua kita, sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa sih alasan kita agar kita berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Disebutkan kebaikan kedua orang tua kita oleh Allah Subhanahu wa taala di situ. Ya. Ibumu lah yang telah mengandungmu, wa hamluhu wa fisaluhu fi amaini. Saya buka dulu ya. Anishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir, kata Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam surah Luqman. Ada yang ini, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Kami wasiatkan, kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Hamalathu ummuh. Diingatkan oleh Allah. Ya, karena ibunya telah mengandungnya. Wahnan ala wahnin, dalam kondisi lemah di atas kelemahan. Kelemahannya itu senantiasa bertambah seiring bertambahnya umur atau usia janin yang dia kandung. Wa fisaluhu fi amain. Kemudian masa sapihnya selama 2 tahun pula. Yakni menyusui selama 2 tahun. Ya. Anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Ini pendidikan
atau metode pendidikan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam surah Ad-Duha yang sudah kita pelajari juga, setelah Allah menyebutkan ya, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Apa kata Allah setelah itu? Allah perintahkan Rasul untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dalam surah Al-Insyirah setelahnya, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Apa perintahnya? Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, ini adalah di antara kaidah atau metode yang digunakan Al-Qur'an untuk targhib dan tarhib, untuk memotivasi manusia atau pembaca Al-Qur'an, atau menakut-nakuti mereka agar mereka taat, senantiasa bersyukur, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nak, ya, hormati nenek kamu. Nenek kamulah dulu yang telah memelihara bapak, yang telah menjaga ibu, ya, yang telah memberikan jajan ketika sekolah, yang mengantar jemput ketika sekolah dulu. Maka hormati dia, ya, berbakti kepadanya. Kalau ada uang beri semampunya, ya. Nak, gitu kan? Untuk mengajak dia salat. Nah, Tuhan kita yang telah menciptakan kita, dia yang berikan kita rezeki, rumah ini adalah kemudahan dari dia, maka jaga salatnya gitu. Ya. Ini adalah cara Al-Qur'an. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karunia yang besar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad di ayat yang pertama tadi, maka Allah pinta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mensyukuri nikmat tersebut. Dengan apa? Dengan menjadikan ibadah salatnya yang fardu maupun yang sunnat, juga ibadah penyembelihannya murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk selain Allah. Apa kata Allah? Fasalli li rabbika wanhar. Maka oleh karena itu wahai Muhammad, laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan menyembelihlah karenanya. Yakni salat hanya untuk Allah semata, dan juga menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, dan hanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang dimaksud penyembelihan, ya, pada firman Allah wanhar di sini adalah seluruh penyembelihan yang diniatkan untuk ibadah dan pendekatan diri. Seperti apa? Menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha, menyembelih hewan akikah, menyembelih untuk sedekah, nazar dan sebagainya. Semua jenis ibadah penyembelihan ini harus dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan hanya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi ada dua, ya. Dipersembahkan kepada Allah, ya. Ikhlas karena Allah, dan juga ketika menyembelih hanya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang sahih bersabda, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih untuk selainnya. Ya, Allah melaknat. Ini besar, ini ancamannya. Setiap perbuatan yang diancam dengan laknat Allah, maka itu adalah perbuatan dosa besar. Dan ini bukan hanya dosa besar, bahkan ini adalah kesyirikan besar. Yang kalau seandainya berlanjut mati dalam keadaan seperti itu, maka masuklah dia ke dalam firman Allah, la yaghfiru ayyushraka bihi. Bahwasanya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa di mana Allah Subhanahu wa taala disekutukan oleh hambanya. Adapun menyembelih hewan dengan tujuan untuk dipersembahkan kepada selain Allah, seperti menyembelih untuk kuburan, patung, jin, wali, penunggu gunung, penunggu sumur, atau makhluk-makhluk lainnya, maka ini tidaklah dibenarkan di dalam agama kita. Karena merupakan kesyirikan. Yang melakukannya berarti telah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah dengan makhluknya. Dan dia pantas mendapatkan la'an Allah sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan. Ini sebahagian masyarakat kita
Ya, subhanallah, masih percaya dengan hal-hal yang sejatinya dia adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dianggap seakan-akan bagian daripada agama. Ya. Ketika ada sekolah yang banyak siswanya kesurupan, ya, kemasukan, bukannya diatasi dengan ruqyah syar'iyyah, ya, bukan dengan mengajak, ya, siswa-siswanya untuk eh, banyak-banyak berzikir, beribadah kepada Allah, ya, menanamkan tauhid yang benar kepada mereka, malah memanggil para dukun, para bomoh, orang-orang pintar untuk mengusir jin-jin yang konon katanya mengganggu sekolah tersebut, yang membuat banyak siswanya kemasukan. Lalu apa yang diminta? Dimintalah untuk menyembelih 5 ekor lembu, ditambah 10 ekor kambing. Ya. Sebahagian masyarakat kita juga kalau mau bangun rumah, tidaklah membangunnya kecuali bersamaan dengan itu ada sesuatu yang digantung, yang digantung, ada yang disembelih misalnya. Mau menimbun sumur, ya, bersamaan dengan menimbunnya maka disembelih pula sesembelihan, ya. Dan bukan untuk Allah, ya. Bukan untuk Allah, namun untuk makhluk-makhluk yang konon katanya menunggu sumur tersebut, yang konon katanya kelak kalau seandainya tidak dikorbankan sesembelihan untuknya akan mengganggu manusia yang ada di dalam rumah tersebut yang tinggal di sekitaran sumur tersebut, wal'iyazubillah. Ini adalah kesyirikan, ya, kesyirikan. Nah, kalau diperhatikan, ya, kandungan ayat yang kedua tadi, fasalli li rabbika wanhar, lalu kita hubungkan dengan ayat sebelumnya, inna a'tainakal kausar, maka dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa bukti terbesar kesyukuran seorang hamba kepada Tuhannya adalah senantiasa mengesahkan atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala macam ibadah yang dilakukannya. Tidak ada yang lebih besar daripada ini. Tidak ada yang lebih membuktikan kesyukuran seorang hamba kepada Tuhannya dibandingkan hamba tersebut senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala macam ibadah yang dia buat. Ya, dia telah diberi kehidupan. Lalu dalam kehidupannya dia hidup sebagai seorang muslim. Dia boleh melaksanakan salat, dia bisa melakukan puasa, dia bisa bersedekah, dia bisa baca Quran, banyak ibadah yang bisa dia buat. Bukankah ini karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala? Yang kalau bukan karena hidayah Allah atau taufiknya, tidak mungkin kita bisa melaksanakan semua itu. Maka kita syukuri nikmat-nikmat tersebut dengan senantiasa menjadi hamba Allah yang benar-benar memurnikan ibadah, memurnikan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh sebab itu, setelah Allah menyebutkan karunia yang besar yang diberikan kepada Nabi Muhammad, Allah perintahkan agar Nabi kita mengikhlaskan ibadah salat dan ibadah penyembelihannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti terbesar kesyukuran seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. Sebaliknya, ya, tatkala seseorang menyekutukan Allah dalam ibadahnya, berdoa untuk selain Allah, meminta pertolongan atau perlindungan kepada selain Allah, bersedekah mengharapkan ganjaran pahala dari selain Allah atau mengharapkan pujian dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka dengan begini dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang seperti ini adalah orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin, ya, nikmat-nikmat Allah terus mengalir kepadanya namun dia masih saja menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah yang dia laksanakan. Oleh karena itu, tatkala Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang dosa apakah yang paling besar di sisi Allah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Yaitu ketika engkau menyekutukan Allah padahal dialah yang telah menciptakanmu. Tidak masuk akal. Ya. Ini adalah kedurhakaan yang sangat besar. Engkau menyekutukan Allah padahal dialah yang telah menciptakan kamu.
Jadi pada dasarnya seluruh amal ibadah kita wajib dilaksanakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata, bukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu perhatikan teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang kedua ini Allah mengkhususkan salat dan ibadah menyembelih. Apa rahasianya? Ya. Kenapa untuk mensyukuri nikmat tadi yang Allah perintahkan secara khusus adalah salat. Fasalli li rabbika wanhar. Lalu ibadah menyembelih. Para ulama mengatakan disebabkan karena kedua ibadah ini, yakni salat dan menyembelih, adalah ibadah atau sarana pendekatan diri yang paling utama. Jadi di antara sarana pendekatan diri yang paling utama di dalam Islam adalah salat dan juga menyembelih. Ya, menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena salat adalah ibadah badan yang termulia, sedangkan menyembelih adalah ibadah harta yang termulia. Ini menunjukkan bahwasannya keduanya, yakni salat dan menyembelih, adalah ibadah terbaik untuk kita menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain tentunya yang pertama atau yang utama tadi adalah kita bertauhid. Ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Namun ibadah, ya, ibadah yang yang berupa perbuatan yang dikerjakan oleh anggota badan kita, yang paling bagus untuk kita buat dalam rangka menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah adalah ibadah salat dan juga menyembelih. Ya, tentunya bersamaan dengan itu harus diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala semata. Dan perintah ini ya pernah diberikan kepada hamba Allah yang lain, yaitu Maryam. Coba perhatikan. Ya. Dalam surah Maryam ayat 42-43, setelah malaikat Jibril mengingatkan Maryam alaihissalam akan karunia Allah yang Allah berikan kepadanya, lalu setelah itu Jibril ya memerintahkan Maryam juga untuk salat. Ya, perhatikan, wa idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu. Ini nikmat nih, karunia. Allah pilih Maryam, kemudian menyucikanmu, Allah sucikan dia. Wastafaki ala nisa'il alamin. Dan Allah lebihkan Maryam di atas seluruh perempuan di semesta alam, yakni pada masa itu. Jadi ini karunia Allah kepada Maryam. Apa setelah itu? Kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Jibril, ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Yang dimaksud rukuk dan sujud di sini, kata para ulama tafsir, adalah salat. Kenapa disebutkan dua perbuatan ini? Karena dua perbuatan atau dua rukun inilah dua rukun utama di dalam salat. Atau di antara rukun utama di dalam salat adalah sujud dan rukuk. Kenapa? Karena saat itu manusia, hamba Allah, merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Intinya adalah setelah ya, Maryam diingatkan akan karunia Allah kepadanya, lagi-lagi disuruh oleh Allah untuk mensyukuri nikmat tersebut dengan melaksanakan salat. Jadi salat ini ibadah terbaik untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah perintah ini dilaksanakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Kisahnya saya rasa semua sudah sering mendengarnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Sampai-sampai diceritakan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha dan juga sahabat beliau Al-Mughirah bin Syu'bah dalam hadis yang sahih bahwasannya beliau pernah melakukan salat malam sampai kedua telapak kaki beliau membengkak. Saking apa? Saking banyaknya beliau mengerjakan salat. Lalu ketika ditanyakan kepada beliau tentang alasan mengapa beliau begitu bersungguh-sungguh melaksanakan salat malamnya seperti itu, padahal dosa-dosa beliau telah diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka beliau menjawab, afala akuna abdan syakura. Bukankah sepatutnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi kesyukuran beliau kepada Allah Subhanahu wa taala diwujudkannya melalui apa? Melalui memperbanyak salat. Fasalli li rabbika. Itu rasul kita, ya. Rasul kita setiap kali diperintahkan oleh Allah, beliau langsung laksanakan. Dalam surah An-Nasr nanti kita akan pelajari juga, ya. Ya. Dalam surah An-Nasr ketika Allah mengatakan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Di ayat yang pertama dan yang kedua, karunia juga yang disebutkan oleh Allah, yaitu kemenangan yang Allah berikan kepada beliau dan para sahabat, dan juga uh, kemenangan atas kaum muslimin melalui Fathu Makkah. Lalu banyaknya manusia masuk Islam berbondong-bondong. Yang sebelumnya masuknya itu satu-satu, sekarang berbondong-bondong. Lalu disuruh Nabi untuk mensyukuri nikmat tersebut dengan apa? Dengan firman-Nya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Memperbanyak tasbih yang disertai dengan tahmid dan memperbanyak istighfar. Dilaksanakan oleh Rasul atau tidak? Dilaksanakan. Ada hadis yang menceritakan setelah turunnya surah An-Nasr itu, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam salatnya memperbanyak membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli, ya, Allahumma gfirli. Jadi begitu juga para sahabat. Para sahabat, ya, sering sekali dalam hadis disebutkan, saya tidak pernah meninggalkan ini semenjak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mensabdakannya. Saya tidak pernah meninggalkan itu semenjak saya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakannya. Perhatikan, ikhwah, ya, ketundukan para sahabat di depan wahyu, di depan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita, ya, senantiasa mendengar sabda Nabi, senantiasa mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana penerimaan hati kita terhadapnya, ya. Hendaknya kita meniru para sahabat, ya. Kita tiru para sahabat, ya. Setiap kali kita mendengar perintah Allah, ya, perintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tiru para sahabat. Saya tidak akan pernah meninggalkannya, ya, semenjak saya mendengarkannya saat ini, ya. Tentunya kita senantiasa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya semampu kita. Nah, tentang menyembelih, ya. Ya, tadi salat telah dilaksanakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau memperbanyak salat malamnya. Begitu juga menyembelih, ya. Setelah turunnya Wanhar ini, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelihnya banyak sekali. Bahkan ketika haji wada, ya, haji pertama sekaligus haji terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyembelih 100 ekor unta. 63 ekor diantaranya beliau sembelih dengan tangan beliau yang mulia, kemudian sisanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. 100 ekor unta, bukan kambing, unta, dalam rangka melaksanakan perintah Allah, wanhar. Maka sudah semestinya kita ikhlaskan salat kita, penyembelihan kita, dan segala macam ibadah yang kita buat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah dalam surat Al-Kautsar ini sejatinya bukan hanya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan juga untuk seluruh umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kaidah, ya, kaidah ulumul Quran disebutkan khitab untuk Nabi itu juga khitab bagi umatnya, ya. Jadi khitab ini apa, ya? Ayat-ayat yang disampaikan untuk Nabi secara khusus, maka itu juga ditujukan kepada umatnya, kecuali kalau ada dalil bahwasanya itu khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, kul, katakanlah wahai Muhammad, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sungguh salatku, sembelihanku, lagi-lagi disebutkan salat dan sembelihan, ya. Hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku,
dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa memurnikan agama, ya, ketaatan, ibadah hanya untuknya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan nabinya sallallahu alaihi wasallam bahwasannya orang-orang yang membencinya itulah yang sejatinya terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dari segala kebaikan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syani'aka huwal abtar." Sungguh orang yang membencimu itu wahai Muhammad dialah yang abtar, yang terputus dari rahmat Allah atau dari segala kebaikan dunia dan akhirat. Ayat ini secara khusus, ayat yang ketiga ini turun sebagai penghibur hati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kala itu, ya, kala ayat ini diturunkan kepada beliau atau surat ini diturunkan kepada beliau tengah merasa sedih, ya, setelah ditinggal mati oleh anak laki-laki terakhir beliau yaitu Ibrahim. Ditambah pula, ya, cemoohan kaum kafir Quraisy yang membenci beliau dan ajaran yang beliau bawa. Ya, jadi ketika Ibrahim anak beliau meninggal dunia dan itu adalah anak yang terakhir beliau, ya, lalu beliau dicemooh oleh kaum kafir Quraisy. Ya. Beliau dikatakan sebagai orang yang abtar, ya, Nabi abtar, yakni terputus. Apa maksudnya? Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak punya anak laki-laki lagi selain Ibrahim. Jadi dengan matinya Ibrahim, maka semua anak laki-laki beliau sudah habis. Sehingga dalam dugaan orang kafir Quraisy ketika itu, kalau seandainya, ya, kelak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka terputus pula lah dengan sendirinya ajaran yang beliau bawa. Selesailah segala perkara tentang Nabi Muhammad dan berakhir pula penyebutan tentang Nabi Muhammad, pembicaraan dan pujian-pujian atasnya. Ya, dugaan mereka, ya, tentang Nabi Muhammad ini, ya, tinggal sebentar saja. Meninggal dia, maka tidak ada lagi orang-orang yang menyebut tentang beliau, membicarakan beliau, memuji-muji beliau, terputus. Kenapa? Tidak ada yang menyambungnya, karena anak laki-lakinya tidak ada. Ya, kalau ada anak laki-laki, sebutan nama itu pun biasanya masih kekal. Ya, kalau seandainya saya punya anak namanya adalah Abdullah, saya meninggal dunia, maka nama saya masih kekal di dalam nama Abdullah. Ya, ketika Abdullah misalnya menikah, ya, dia akan mengatakan Abdullah bin Muhammad. Ya, masih disebut-sebut nama dia. Abdullah bin Ahmad. Ya. Tapi kalau anak saya yang laki-laki ini tidak ada Abdullah, maka nama saya pun tidak disebutkan lagi. Ya, itulah dugaan orang kafir Quraisy ketika itu. Sudahlah beliau sedang bersedih hati, dicemooh pula oleh orang kafir Quraisy. Lalu dugaan itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung dengan menurunkan ayat yang ketiga ini. Sungguh orang yang membencimu itu dialah yang terputus wahai Muhammad. Ya, dihibur hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan janji Allah Subhanahu wa taala ini benar-benar terbukti. Jadi ketika Allah mengatakan inna syani'aka huwal abtar, dia mengandung janji. Ya, bahwasanya Allah berjanji bahwa yang terputus itu adalah mereka. Dan janji ini benar-benar terbukti. Kita bisa lihat nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam senantiasa disebut-sebut. Bahkan penyebutannya sangat tinggi. Baik ketika beliau masih hidup ataupun ketika beliau sudah meninggal dunia, bahkan sampai zaman sekarang ini. Bukan hanya di dunia, bahkan di akhirat pun nama beliau ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di atas mimbar-mimbar khutbah, meja-meja ceramah, menara-menara masjid, nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan pujian untuknya tidak pernah putus. Bahkan penyebutan beliau senantiasa digandengkan dengan penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala dalam azan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Dalam meja-meja ceramah ketika penceramah mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin,
setelah itu wassalatu wassalamu ala Muhammadin misalnya. Disebut juga nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang mau masuk agama Islam, ya, hal yang harus dia lakukan supaya dia bisa masuk Islam adalah mengucapkan kalimat tasyahud. Ya, bacaan tasyahud yang di dalamnya tersebut nama Allah dan juga nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga setiap muslim ketika melaksanakan salat wajib membaca tasyahud. Ketika ya, ketika uh, setelah salat, ya, setelah salat, ya, terkadang uh, atau setelah salat, maaf, ya, di dalam doa, ya, seorang muslim juga terkadang memanjatkan selawat untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi nama beliau tidak pernah terputus. Ajaran beliau pun tidak pernah terputus. Senantiasa ada para ulama yang mengemban amanah beliau, ya, mengajarkan dan mendakwahkan Islam kepada manusia. Sampailah, ya, Islam itu dapat diterima oleh orang banyak sekarang ini. Sedangkan pencela Nabi itu, ya, sedangkan pencela Nabi, ya, mereka lah yang terputus dari segala kebaikan. Coba ingat-ingat siapa pencela Nabi dulu. Jarang sekali disebutkan dalam sejarah. Kalaupun disebutkan, maka disebutkan dengan keburukan. Ya, tidak ada sebutan yang baik untuk mereka. Pujian tidak ada untuk mereka. Nama mereka terputus. Jejak mereka pun dilupakan. Yang kekal bagi mereka hanyalah kehinaan, kerendahan, penyesalan. Inilah kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala tatkala mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Guru kami Syekh Dr. Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah taala ketika menafsirkan surah Al-Kautsar ini, beliau menarik suatu kesimpulan yang sangat bagus. Ya, patut kita renungkan. Kata beliau bahwa barang siapa yang membenci sesuatu apapun yang berkaitan dengan Nabi, maka balasan baginya adalah diputuskannya segala kebaikan dari dirinya. Ya, berdalilkan dengan surah Al-Kautsar ini, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya pembencimu itu wahai Muhammad, merekalah yang terputus. Ya, terputusnya mereka dari rahmat Allah, dari segala kebaikan dunia akhirat itu adalah balasan disebabkan perbuatan mereka yang membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau katakan, barang siapa yang membenci sesuatu apapun yang berkaitan dengan Nabi, baik itu Nabi sendiri ataupun ajaran yang beliau bawa, maka balasan atau hukuman baginya adalah diputuskannya dia dari segala kebaikan dari diri, diputuskannya dari segala kebaikan. Ya, nauzubillahi min zalik. Maka kita lihat tidak pernah para pencela Nabi, ya, para pencela Nabi yang bahagia hidupnya selepas itu. Ya, sebaliknya para pencela Nabi, ya, yang menghina Nabi atau menghina ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada setelah itu dia makin sengsara, ya, makin sengsara, terputus darinya segala kebaikan. Lalu beliau melanjutkan, sikap membenci Nabi ini biasanya berkaitan dengan dua hal, yaitu pribadinya, membenci Nabi secara pribadinya, atau petunjuk dan ajaran yang dibawa oleh beliau. Dan kedua-duanya itu sama-sama kebencian yang terlarang dan tercela di dalam agama. Karena sesungguhnya kita diperintahkan untuk mencintai pribadi beliau sebagai seorang utusan yang Allah utus kepada kita, dan juga untuk taat kepada beliau serta mengikuti petunjuk dan ajaran yang beliau bawa. Jadi pribadi beliau wajib kita cintai dan ajaran yang beliau bawa wajib kita ikuti. Ditunjukkan oleh firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Bahkan seseorang akan dihukumi sebagai kafir
dan keluar dari agama Islam kalau membenci syariat Rasul atau membenci syiar-syiar Islam atau membenci ketaatan berupa ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin. Ini kaum muslimin melaksanakan ibadah ya yang disyariatkan di dalam Islam lalu diolok-olok ya atau kita benci ibadah tersebut, maka orang yang melakukannya bisa dihukumi sebagai kafir dan keluar dari agama Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka membenci apa yang Allah turunkan sehingga Allah menggugurkan amal-amal mereka. Perhatikan, apa sebab amal-amal mereka digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebabnya adalah bi annahum karihu ya ma anzalallah, mereka membenci apa yang diturunkan oleh Allah, yakni Al-Qur'an. Al-Qur'an masih berkaitan dengan Rasul, yaitu risalah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kitab yang Allah turunkan kepada beliau ya. Dan kata Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, amalan tidaklah gugur, tidaklah dikatakan gugur kecuali dengan kekufuran. Artinya, membenci apa yang diturunkan oleh Allah yang disebutkan dalam ayat tadi, itu adalah kekufuran. Sehingga Allah memberikan balasan atau hukumannya adalah dengan menggugurkan amal-amal mereka yang membenci itu. Ya. Oleh sebab itu, siapa saja yang membenci wajibnya salat, maka dia kafir, walaupun dia melakukannya. Begitu pula orang-orang yang membenci zakat, dia kafir, walaupun menunaikan zakat itu sendiri. Ya, ini perkataan Syekh Ibnu Utsaimin di dalam tafsir Juz' Amma beliau. Dan ini berdasarkan ayat dalam surat Muhammad ayat yang ke-9 tadi. Maka ya, perkara ini adalah perkara yang sangat besar ya. Syariat yang Allah turunkan tidak boleh kita olok-olok. Ya, tidak boleh kita benci meskipun kita tidak bisa melakukannya. Ya, meskipun kita tidak bisa melaksanakannya. Ya, jangan sampai kita membencinya, jangan sampai kita mengolok-oloknya. Ya, dikhawatirkan ya, dengan berbuat seperti itu kita termasuk orang-orang yang Allah putuskan darinya segala kebaikan dunia dan akhirat. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari termasuk golongan-golongan orang-orang yang terputus dari rahmat Allah dan dari segala kebaikan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, mari kita senantiasa mencintai Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dengan selalu mengamalkan petunjuk yang beliau bawa, syariat yang beliau bawa, dan sunnah-sunnah yang beliau tunjukkan ataupun yang beliau tinggalkan untuk kita. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang penjelasan surah Al-Kautsar ini. Mudah-mudahan dalam penjelasan yang tadi disampaikan dapat kita dapat manfaat yang sangat banyak, ya, banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi surat ini meskipun singkat, namun isinya sungguh-sungguh melimpah. Dan kami tidak mendakwa bahwasannya apa yang kami sampaikan ini adalah semua yang bisa kita ambil dari surah Al-Kautsar ini. Kalla, ya, tidak. Ya, lebih banyak lagi yang bisa kita ambil dari surah Al-Kautsar ini. Namun apa yang kami sampaikan ini saya rasa cukup untuk malam ini, dan mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita amalkan ya, dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa kita ajarkan kepada keluarga kita. Sungguh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Ya, mempelajari tafsir, ya, makna dari surat-surat atau mentadabburinya ini adalah termasuk bagian dari mempelajari Al-Qur'an, ya. Dan mudah-mudahan kita juga dimudahkan untuk mengamalkannya dan juga mengajarkannya kepada orang lain. Baik, sebelum kita menutup pertemuan kita pada malam hari ini, ya, saya buka bab tanya jawab. Ya, mana tahu ada beberapa kemusykilan terkait penjelasan pada malam hari ini yang harus ditanyakan, ya, silakan ditanyakan sebelum nanti kita tutup kembali dengan beberapa kesimpulan dari pelajaran kita pada malam hari ini insyaallah taala.
Kalau seandainya bisa kami jawab. Kalau tidak, maka seperti biasa kami akan ya, cari terlebih dahulu dan kami akan pending tangguh ya pertanyaan tersebut untuk dijawab di lain waktu. Ya, baik, dipersilahkan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak para jamaah jika ada pertanyaan boleh menuliskan di kolom chat atau mungkin boleh raise hand kalau ingin bertanya secara langsung ya Ustadz. Boleh Ustadz ya? Ya, boleh, boleh. Eh, ada pertanyaan Ustadz di kolom chat dari Abang Syahru nih. Masya Allah Bang Syahru. Ya, ya. Eh, Ustadz baca mungkin. Yang lain ada lagi? Sambil nanti kita jawab pertanyaan dari beliau, ya, dari saudara kita. Yang lain boleh menuliskan pertanyaannya ya. Kalau tidak, mungkin setelah nanti menjawab pertanyaan ini, kita langsung tutup ya. Langsung tutup. Ustadz, Jadi kalau ada pertanyaan, nanti silakan eh, langsung tuliskan dalam kolom ya. mungkin Ustadz Baik, pertanyaan. kalau nggak ada Nah, Ustadz, maaf Ustadz. Ya kalau nggak ada mungkin dari saya aja deh Ustadz. boleh, boleh, boleh. Ya, Kalau saya minta ini Ustadz mungkin bagaimana caranya supaya kita bisa nanti di akhirat mendapat nikmat untuk dapat meminum dari telaga Rasulullah SAW. Ustadz mungkin Ustadz boleh apa eh, sampaikan kepada kami bagaimana cara-caranya gitu Ustadz. Jazakallah khairan. ya. Nanti coba diulangi lagi tips ya. Iya Ustadz, maksudnya bagaimana supaya nanti kita di hari kiamat dapat meminum, amin diperbolehkan atau dapat meminum dari telaga Rasulullah SAW Ustadz. Ya, Apa yang harus kita lakukan di dunia ini gitu Ustadz. Jazakallah khairan. baik. Baik, kita langsung jawab saja. Pertanyaan yang pertama dari saudara kita di dalam kolom chat. Beliau mengatakan bagaimana hukum had kepada orang yang menghina Nabi kita. Ya, hukum had bagi yang menghina Nabi. Ya. Saya bacakan jawaban yang pernah yang disampaikan oleh Syekh bin Baz ya, rahimahullahu taala. Beliau pernah ditanya tentang hukum yang mencela Allah dan Rasul ya, atau eh, ya kurang lebih me, apa istilahnya ya, mencabik-cabik kehormatan Allah dan Rasulnya ya. Maka ya, beliau menjawab, kullu man sabballaha subhanahu bi ayyi naw'in min anwa'is sab, ya. Setiap yang mencela Allah subhanahu wa ta'ala dengan jenis apapun celaan tersebut, atau mencela Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau rasul yang lainnya selain beliau dengan jenis apapun dari jenis-jenis pencelaan ya, atau mencela Islam ya, atau mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka dia adalah kafir murtad ya, dia adalah kafir murtad. Ini adalah hukum yang mencela Allah dan rasulnya, dan ini
berdasarkan ijma'nya seluruh muslimin. Ya, jadi kekafirannya itu berdasarkan ijma' seluruh muslimin. Artinya dia adalah murtad. Ya, dihukumi sebagai seorang yang murtad berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Ya. Katakanlah, ya, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayat Allah dan dengan rasulnya kalian mengolok-olok? La ta'tadiru, jangan minta maaf lagi. Ya. Jangan utarakan uzur kalian lagi. Qad kafartum, sungguh kalian sudah kufur, kata Allah, ba'da imanikum, setelah kalian beriman. Lalu Syekh bin Baz rahimahullahu taala membawakan, ya, dalam fatwanya ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab beliau As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul, yaitu buku yang beliau khususkan tentang hukum orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang mau tahu lebih banyak tentang bagaimana hukum pencela Rasul, itu boleh baca buku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini. Nah, beliau menyebutkan, ya, hukum ini juga berlaku bagi setiap orang yang mengingkari, ya, apapun yang diwajibkan oleh Allah atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini tidak tidak masuk dalam pertanyaan, ya. Tapi intinya di sini Syekh bin Baz rahimahullahu taala mengatakan bahwasannya hukum orang yang mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama seperti orang yang menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dia murtad, ya, keluar dari agama Islam meskipun dia sendiri masih mengaku-ngaku sebagai seorang Muslim, dan kemurtadannya itu berdasarkan ijma' seluruh kaum muslimin. Ya, itu yang beliau sampaikan. Artinya dia dihukumi sebagaimana kafir yang lain, ya, yakni secara asalnya darah dan hartanya itu halal, ya, tidak haram sebagaimana seorang muslim. Kemudian, ya, tentunya berkaitan dengan kehidupan dia dalam kehidupan bernegara, ya, kehidupan bernegara, kita juga terikat dengan hukum-hukum kenegaraan. Ada istilahnya adalah perjanjian, ya, perjanjian antara kaum muslimin dan kaum kafirin. Artinya, ya, pada asalnya meskipun orang-orang kafir yang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah diperangi, ya, dibunuh sebagaimana orang-orang kafir atau murtad yang lainnya, maka hal ini, ya, kalau di negeri kita, sebagaimana pertanyaan selanjutnya, ya, bagaimana penerapannya di negeri kita sesuai manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, susah untuk kita menerapkannya, ya, sebagaimana di dalam hukum Islam, ya, karena negeri kita sendiri dia tidak berhukum dengan hukum Islam, ya, sehingga kita lihat orang-orang yang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalaupun dihukum itu setelah diangkat perkaranya, dan kalaupun, ya, dihukum, ya, maka dihukum dengan hukuman-hukuman yang sudah ditentukan dalam undang-undang yang telah mereka buat sendiri, ya. Jadi kalau kita katakan penerapannya di negeri kita kemudian sesuai manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, ini agak susah, ya. Ya. Adapun kita sebagai seorang Ahlus Sunnah, bagaimana sikap kita? Mungkin kita bisa katakan bahwasanya sikap kita adalah harus membenci orang-orang yang seperti itu, dan kita sebagai seorang Muslim harus berusaha untuk membela kehormatan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kemampuan yang kita miliki, dan juga menjelaskan kepada umat manusia bahwasannya mencela Nabi ini
adalah perbuatan yang sangat besar di dalam Islam. Bagaimana tidak, karena membuat pelakunya itu keluar dari agama Islam. Kita jelaskan ini kepada orang ramai, kepada umat manusia. Itu yang bisa kita buat dalam rangka membela agama kita, membela Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kecuali kalau negeri ini negeri Islam, saya pun tidak tahu secara detail ya, sebagaimana yang kita ketahui dari negara Saudi yang sudah menerapkan hukum agama Islam. Bagaimana eh, bagaimana akhirnya orang-orang yang misalnya kedapatan mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah mereka dibunuh sebagaimana orang-orang yang membunuh. Saya juga tidak tahu ya, bagaimana penerapannya di negeri yang kalau seandainya negeri tersebut menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nanti mungkin bisa kita cari lebih lanjut lagi ya. Kemudian tentang pertanyaan yang kedua, ya, lebih kepada nasihat, tips ya, supaya atau bagaimana kelak di hari akhir ya, kita termasuk orang-orang yang bisa minum dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tips ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara tegas itu saya belum dapati, ya. Tapi secara tidak langsung terdapat dalam hadis yang tadi kita bacakan, yang menyebutkan tentang ada sebahagian orang dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terhalang atau ditarik ya dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Mereka tidak meminumnya, ya. Mereka hendak meminumnya, tapi tiba-tiba mereka ditarik atau dihalangi. Kemudian dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa mereka terhalang dari meminum air telaga ini, sedangkan mereka adalah umatku? Maka dikatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innaka la tadri ma ahdasu ba'dak. Engkau tidak tahu, wahai Muhammad, apa yang telah mereka ada-adakan, apa yang telah mereka ubah-ubah, yang telah mereka otak-atik setelah kamu meninggal dunia. Dan ini agama ini yang telah Allah sempurnakan ya, atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu datang orang-orang setelah beliau yang merupakan umat beliau yang mengubah-ubah, menambah, mengurangi, mengotak-atik. Dan mereka inilah yang disebutkan dalam hadis tersebut terhalang dari meminum air telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pemahaman sebaliknya, ya, tips supaya kita selamat dari tarikan tersebut, ya, selamat dari penghalangan tersebut adalah kita senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak melakukan perkara-perkara muhdas, perkara-perkara yang baru dalam agama, tidak melakukan perbuatan bid'ah. Maka di antara obatnya adalah kita senantiasa belajar, ya. Kita belajar sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kalau seandainya dalam bab tersebut ada penyimpangan, ya, maka kita pelajari penyimpangan tersebut semata supaya kita terhindar dari penyimpangan-penyimpangan tersebut, ya. Inilah cara kita, yakni berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi perbuatan bid'ah, ya, cara supaya kita menjadi orang-orang yang kelak mendapat kemuliaan atau mendapat kesempatan untuk meminum dari air telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan sejatinya persaksian atau pengakuan kita bahwasannya Muhammad adalah Rasulullah sebagaimana disebutkan dalam kalimah syahadah, itu maknanya adalah la matbu'a bihaqqin illa Muhammad. Ya, tidak ada orang yang diikuti dengan benar selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang harus kita ikuti adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu salat, ya, Nabi pun bersabda, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kalian melihat saya salat. Ya, tentang manasik, khudhu anni manasikakum, ya. Ambillah contoh manasik dari
dariku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan secara umum Allah mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul, yang dibawa oleh Rasul, maka khudhu, ambillah, taati. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul, maka berhenti kalian. Ya, jangan lakukan. Tahan diri kalian dari melakukannya. Aisyah radhiyallahu anha pun meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melaksanakan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka tertolak. Maka dari sini kita dapati tips agar mendapat kesempatan meminum dari air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menjauhi perkara-perkara yang tidak pernah dicontohkan, tidak pernah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberi taufik untuk teguh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi perkara-perkara bidah. Ya. Masih ada waktu? Kalau masih ada waktu, saya tambahkan tentang pertanyaan yang pertama tadi, ya. Tentang pertanyaan yang pertama tadi, disebutkan bahwasannya di antara khususiyah Nabi, apa khususiyah ini, kekhususan, ya, yang Nabi diistimewakan dengan kekhususan tersebut adalah yang mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihukumi tadi sebagai seorang yang kafir atau murtad. Diriwayatkan dari seseorang, ya, yang dia membuat marah Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, dikarenakan dia mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya, berkatalah Abu Barzah, ala adribu unuqah, ya, apa arti itu? Ala adribu unuqah, mau tidak, ya, kamu biarkan saya memukul leher dia, maksudnya memenggal leher dia, membunuh dia. Maka Abu Bakar As-Siddiq, ya, radhiyallahu anhu pun marah besar, lalu berkata, ma hiya li ahadin ba'da Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf ya. Lelaki ini dia membuat marah Abu Bakar dikarenakan dia mencela dan mengolok-olok Abu Bakar. Kemudian ada seseorang yang ingin membela kehormatan Abu Bakar bernama Abu Barzah, mengatakan kepada Abu Bakar, mau tidak aku penggal leher dia untuk kamu, wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar mengatakan, ma hiya li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar ini? Memenggal leher orang yang mencela, ya, itu tidak diperbolehkan untuk orang lain setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Ya. Artinya, meskipun Abu Bakar dicela, diolok-olok oleh orang lain, maka tidak boleh pengolok-olok tersebut dipenggal lehernya, tidak boleh dibunuh, ya, karena membunuh, ya, orang lain disebabkan karena dia telah mengolok-olok orang lain, itu hanya kekhususan bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini kita dapati bahwasannya hukum, ya, dalam agama kita, leher dia dipenggal, artinya dibunuh. Ya, disebutkan juga dari Urwah bin Muhammad, dari salah seorang laki-laki dari daerah namanya Balqin. Ya, dia berkata, kana rajulun yashtumun nabi. Ada lelaki yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata, man yakfini aduwan li. Ya, siapa yang bisa mengatasi untukku musuhku? Maka datanglah Khalid bin Al-Walid mengatakan, ana, ya, saya wahai Rasul. Faba'athahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul utuslah Khalid bin Al-Walid untuk mencari pencela Nabi ini, faqatalahu, dan membunuh dia. Faqala Abu Yusuf, kemudian Abu Yusuf berkata, ya, salah seorang ulama,
ayyuma rajulin muslim sabba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au kadzabahu au abahu au tanaqqasah faqad kafara billah wa banat minhu zaujatu fa in taba wa illa qutil. Ya, intinya adalah setiap muslim yang mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam atau mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau mencabik-cabik kehormatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah melakukan kekufuran kepada Allah. Bukan hanya kufur kepada Nabi Muhammad, tapi dia juga kufur kepada Allah. Fa in taba wa illa qutil. Kalau dia bertaubat maka diampuni, kalau tidak maka dia dibunuh. Dan banyak nukilan-nukilan ya, dari para sahabat ya, tentang bahwasannya hukum orang-orang yang mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah murtad, keluar dari agama Islam, dan hukum asalnya dia dibunuh. Hanya saja negeri yang menerapkan hukum Islam boleh saja bisa melakukan ini. Adapun di negeri kita dalam arti kata Indonesia ya, saya tidak yakin ini bisa dilaksanakan ya, karena memang pada dasarnya negara kita tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, melainkan dengan hukum-hukum manusia, undang-undang yang mereka buat sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan negeri kita dan para penduduknya. Demikian yang dapat kita sampaikan ya. Dengan begini saya tutup saja pertemuan kita pada malam hari ini. Saya agak sulit untuk berbicara sebenarnya, agak pilek ya pada malam hari ini, agak pilek. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan yang sempurna. Dan kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan kembali ya, mengingat-ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar tadi. Allah awali surat tersebut dengan menyebutkan karunia yang Allah berikan khusus kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Inna a'tayna kal kautsar, dan Al-Kautsar ini menurut pendapat yang paling tepat adalah sungai di surga yang dinamai Al-Kautsar. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala meminta Rasul kita untuk mensyukuri nikmat ya, atau anugerah yang Allah berikan kepadanya itu dengan mengikhlaskan salatnya dan juga penyembelihannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang ketiga ya, Allah Subhanahu wa taala secara khusus menghibur hati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya, diturunkannya ayat ini sebagai pelipur lara bagi beliau sallallahu alaihi wasallam yang kala itu ditinggal mati oleh anak laki-lakinya yang terakhir Ibrahim. Bersamaan itu beliau dicemooh pula oleh kaum kafir Quraisy yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad abtar, terputus ya, disebabkan anak laki-laki beliau yang terakhir meninggal dunia. Jadi kalau kelak Nabi Muhammad meninggal juga, maka terputuslah sebutan tentangnya, terputuslah ajarannya, dakwahnya. Maka dibantah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat yang ketiga ini, sungguh pembencimu itu wahai Muhammad, merekalah yang terputus. Tidak usah sedih ya. Yang terputus itu mereka ya, dari rahmat Allah dan juga dari segala kebaikan dunia dan akhirat. Dan sekarang kita melihat bahwasannya janji Allah itu benar-benar terlaksana ya. Tidaklah kita dengar dari perjalanan hidup Nabi Shallallahu alaihi wasallam melainkan kebaikan-kebaikan beliau. Adapun orang-orang yang membenci beliau, tidaklah kita dengar tentang mereka melainkan hanya bagaimana perlakuan mereka terhadap Nabi dan juga bagaimana akhir kehidupan mereka ya, bagaimana akhir kehidupan mereka. Bahkan dalam hadis yang menerangkan bahwasannya ada kaum kafir Quraisy yang menghina mencemooh Nabi, mengolok-olok Nabi, yang mengatakan Nabi abtar pun dalam hadis tersebut tidak disebutkan siapa namanya, hanya disebutkan kaum kafir Quraisy. Ya, ini merupakan bukti bahwa mereka lah yang terputus ya, dari jejak sejarah, terputus dari segala kebaikan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur tatkala diberi karunia, orang-orang yang senantiasa membela kehormatan Nabi kita dengan cara mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendakwahkannya kepada manusia tanpa segan dan tanpa malu, ya, tidak malu berjenggot.
tidak malu bercadar, tidak malu minum duduk, tidak malu tidak malu mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku lu qauli hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada moderator. Jazakallah khairan kepada Ustadz, terima kasih. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menambah keimanan kita dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu dan para jamaah sekalian, mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.